Salam kebangsaan Indonesia, saudara-saudari terkasih dan para sahabat yang budiman. Pada video saya sebelumnya, saya bercerita dialog antara sang pengemis sakti dengan muridnya dalam sebuah video yang saya beri judul Tembok Persatuan. Kali ini dalam suasana Sumpah Pemuda, mengenang kembali kebersamaan tekad suci para pemuda kita 92 tahun yang lalu, saya ingin mengaitkan masalah Sumpah Pemuda dengan video atau cerita dalam video Tembok Persatuan. Bayangkan para saudaraku yang terkasih, 92 tahun yang lalu, 28 Oktober, kalau para pemuda tidak bertekad satu tanah air, satu bangsa, dan sama-sama sepakat menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, apa jadinya dengan negeri ini? Mungkin tidak ada proklamasi 17 Agustus 1945. Mungkin bisa saja sudah merdeka, tapi bentuknya bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada negara yang jumlahnya banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ada kesultanan, kerajaan atau republik-republik kecil yang berdiri sendiri, karena mereka berjuang sendiri, tidak dalam satu kerangka, satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Apakah negara-negara seperti itu bisa maju atau lebih maju setidaknya dari sekarang? Jawabnya mungkin saja. Siapa tahu ada beberapa negara yang sangat maju. Tapi yakinkah kemajuan itu tidak akan menimbulkan gesekan? Karena kita tahu wilayah tanah air kita yang sangat luas itu terdiri atas berbagai pulau besar dan banyak sekali pulau kecil. Suku bangsanya tidak terhitung banyaknya karena terjadi kawin campur antar sesama suku terus menerus. Kalau sudah demikian, karena potensinya berbeda, kepadatan penduduknya berbeda, orang-orang yang tinggal itu juga punya budaya yang berbeda, pasti ada yang maju dan pasti ada yang kurang maju. Dalam keadaan seperti itu, ketidakstabilan akan terus terjadi. Akan terjadi karena masing-masing, kalau kemajuan itu tidak berjalan berbarengan, potensi gesekannya akan sangat besar. Sebuah pulau, sebuah wilayah yang sangat maju, katakanlah wisatanya, sementara di sekitarnya terjadi benturan gesekan, apakah akan bisa maju wisatanya kalau orang datang merasa tidak nyaman hadir di sebuah wilayah yang konflik? Sebuah daerah yang kaya sumber pangannya, tapi kemudian terlalu padat, apakah mampu mendukung wilayah itu, negara itu? Tentu akan berpengaruh pada negara-negara sekitarnya, baik dari yang kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Demikian juga katakanlah sebuah pulau yang sangat kaya sumber daya alam, orangnya kurang, dan kemudian teknologinya mungkin terbelakang, tentu akan menarik tetangganya yang orangnya banyak dan mungkin kemampuan orangnya lebih maju. Maka potensi gesekannya akan terus semakin besar. Maka kalau kita melihat kenyataan itu, melihat prediksi itu, meskipun belum tentu benar, kita seharusnya mensyukuri bahwa pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para leluhur kita dulu telah menyatakan bersatu. Dan apa sih yang membuat mereka bisa bersatu? Tentu karena masyarakat yang tinggal di kepulauan kita ini merasa menderita oleh penjajah yang sama. Yang dijajah bukan Indonesianya, tapi kerajaan kesultanan yang ada di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai negara Indonesia. Mereka merasa senasib sepenanggungan, tapi
apakah itu yang saja yang membuat mereka bersatu? Rasanya kalau kita mendengar kembali video Tembok Persatuan, ada unsur perekat yang menyatukan. Salah satunya adalah bahasa persatuan. Bahasa Indonesia bukan milik komunitas yang jumlah penduduknya paling besar, katakanlah Jawa. Bahasa persatuannya diambil dari bahasa yang digunakan oleh salah satu suku bangsa yang jumlahnya tidak sebanyak Jawa atau Sunda, tapi dari Melayu, dan semua sepakat menerima. Ini adalah sebuah sifat sikap yang luar biasa bijaksana. Kenapa bijaksana? Karena yang besar, yang banyak jumlahnya tidak semena-mena ingin menguasai, tapi memberikan kepada yang lain. Otomatis yang jumlahnya lebih kecil akan merasa dihormati dan juga akan menimbulkan simpati dari yang lain, bahwa yang besar tidak mentang-mentang, tidak arogan. Yang kedua, ada pertimbangan praktis. Bahasa Jawa diakui atau tidak, kosakatanya begitu jelimet, begitu kaya, begitu tua, sehingga sulit dipahami. Saya sendiri dari Tegal, meskipun bukan Jawa halus, minimal lebih paham bahasa Jawa daripada yang di luar, katakanlah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Masih saja sulit, karena kosakata bahasa Jawa itu sangat luas, sangat banyak, dan sangat dalam. Bayangkan kalau bahasa Jawa yang diambil sebagai bahasa persatuan pada waktu itu, tentu teman-teman dari daerah lain akan sulit mempelajarinya. Bahasa Indonesia yang kita sekarang sebut sebagai bahasa Indonesia sekarang, boleh dikatakan kosakatanya tidak terlalu kompleks, mudah dipelajari, meskipun sekarang mendapat tambahan masukan dari berbagai unsur bahasa daerah, dan itulah hal yang wajar. Suatu saat kelak 20, 30, 50 tahun mendatang, bahasa Indonesia pasti akan menjadi bahasa yang kaya, karena sifatnya sangat terbuka, menyerap unsur kata dari berbagai bahasa termasuk bahasa internasional. Nah, itulah yang menyatukan. Ibarat cerita video sebelumnya, bahasa ini seperti unsur airnya yang mempersatukan. Maka beruntunglah Indonesia mempunyai para senior, para leluhur yang arif bijaksana. Eropa mau bersatu, bahasanya lain-lain. Ada Inggris, ada Jerman, ada Prancis, dan yang lain-lain. Masing-masing merasa bahasanya yang paling kuat. Sulit untuk bersatu meskipun ada masyarakat ekonomi Eropa. Toh tidak sekokoh ini. Negara, katakanlah tetangga kita, Malaysia, bahasanya tidak murni bahasa Melayu. Ada bahasa Inggris dan juga ada bahasa Mandarin di sana. Nah, Indonesia beruntung punya para senior, para leluhur, para pemimpin yang punya visi jauh ke depan, sehingga kita terikat kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahankan itu, jaga itu, saling memberi, maka kita akan kokoh lestari. Tapi kalau di antara kita saling menonjolkan diri seperti cerita besi beton, batu, pasir, kerikil, dan yang lain-lain, tapi menjauhi contoh dari air dalam video saya sebelumnya, kita bisa retak. Maka lewat video ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua, apapun etnis dan agamanya, apapun latar belakang kepercayaannya, apapun strata sosialnya, marilah kita pegang sifat air yang menyatukan, yang ada di dalam bahasa Indonesia, dan mudah-mudahan akan menjadi ada di dalam hati kita, yang tulus memberi, tulus menghargai, dan tulus mengajak sesamanya terikat dan bersatu dalam persaudaraan Indonesia yang kita cintai bersama. Selamat merenungkan, salam sehat untuk kita semua, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.